Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Episode baru pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah dimulai sejak kemarin. Pelantikan 2 orang profesional murni menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN menjadi awal yang sangat bagus untuk membuat episode itu tidak cuma enak ditonton dan diikuti tapi juga layak untuk didukung. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 11 Maret 2022 dengan tema Profesionalisme Pemimpin IKN bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap pakai masker? Masih, sebelum seperti di Inggris untuk mencabut masker. Oke, kita tidak boleh terburu-buru ya menghadapi endemi. Kita bukan bicara COVID kali ini, Bang Don dan pemirsa, kita akan bicara soal IKN, Ibu Kota Negara. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline terkait dengan Ibu Kota Negara yang baru, tugas berat menanti. Ini 3 kata dan ini merangkum semuanya. Bagaimana Bang Don? Iya, tugas berat menanti 3 kata. Betul-betul cuma 3 kata, tetapi saya kira bukan ini ya, semua orang yakin bahwa ini tidak gampang. Betul. Tetapi orang juga mulai berpikir bahwa ini akan konkret. Setelah kemarin ditetapkan oleh Presiden tentang siapa kepala otoritanya dan siapa wakil kepala otoritanya. Yang ditunjuk adalah Bambang Susantono, orang yang punya pengalaman bagus di lapangan sebagai profesional, tapi juga di pemerintahan, ahli pembangunan infrastruktur, kombinasi dengan Doni Rahayu yang adalah seorang praktisi dan punya track record membangun kota mandiri atau di industri properti atau real estate. Jadi dilihat kombinasi keduanya ini, Presiden optimis mereka adalah orang-orang terbaik untuk membangun ibu kota baru yang dikatakan sebagai city for all, yang bukan saja kota yang baik tapi nyaman untuk ditinggali. Lalu kemudian Presiden menjelaskan itu juga merekatkan interaksi sosial yang lebih produktif dan lebih baik. Baik, kita lebih jauh akan bicara itu nanti di editorial ya Bang Don, karena kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Ini belum mulai dibangun kan ya ibu kota, tapi menurut KPK mengendus ada bagi-bagi kafling di calon ibu kota baru ini. Ini dikatakan oleh Alexander Marwata, wakil ketua KPK. Cuma dia tidak bilang yang dimaksud itu persisnya apa nih? Bagaimana Bang Don? Iya, saya rasa praduga tentang itu, tentang ada kafling bagi-bagi, kan spekulasinya sudah ada ketika lokasinya sudah ditetapkan. Betul. Salah satu sebab kenapa lokasi atau pengumuman lokasinya itu dibuat diulur-ulur, lalu kemudian terkesan dari tempat A ke tempat B, lalu kemudian sekarang ditetapkan seperti ini kan untuk menghindari spekulan dan menghindari spekulasi. Tapi ternyata ya orang selalu berbicara di mana ada gula di situ ada semut. Jadi di mana ada peluang bisnis, orang kemudian bermain. Mafia tanah kan bekerja lebih cepat. Dan saya juga ya untuk beberapa hal ada SMS, ada WhatsApp yang beredar untuk mengatakan siapa mau membeli kafling, saya tidak yakin apakah itu di kawasan kotanya, tapi mungkin di sekitarnya orang sudah banyak pemain. Ya itu pasti akan terjadi ya, tinggal nanti bagaimana. Kita harap KPK-nya terus bukan saja sekedar mengendus. Betul. Jangan kemudian melempar batu. Itu betul. Tidak tahu juga bunyinya seperti apa. Praduga umum kan sudah seperti itu. Iya, tapi kalau KPK yang bicara harusnya ditindaklanjuti. Mestinya, ya, Bang Don. Baik, kita tinggalkan itu dulu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Hentikan polemik penundaan pemilu. Ini kan terus-terusan dibunyikan, dan kalau saya berpikir kalau kita ikut membicarakan ini berarti kita terus melanjutkan polemik ya Bang Don. Bagaimana Bang Don? Ya, ini kan wacana ya. Ini ada pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Bang Surya Paloh dan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar.
lalu keluarlah statement seperti ini. Dan memang sebetulnya ini kan soal situasi kita sekarang. Yeah. Ini masih banyak hal-hal lain yang lebih berat, soal minyak goreng, soal COVID, soal macam-macam. Yeah. Ya itu tidak layak dipolemikkan sekarang ini. Gitu. Entah. Ya, kita lihat perkembangan politik kan akan berkembang. Yeah. Tapi ini juga akan memakan energi. Politisi mungkin akan lebih banyak perhatiannya ke situ. Sementara ada soal-soal lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Baik. Kita ini annoying. Iya, mulai mengganggu ya. Kita hentikan saja berarti bicarakan ini Bang Don. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, ke halaman 4 ini kolom hukum. Ada berita yang menarik, kemarin juga banyak orang yang membicarakan pertimbangan hukuman Edi dinilai keliru. Ini katanya Mahkamah Agung menilai bahwa Edi Prabowo saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut aturan izin larangan ekspor benur dan itu dinilai bekerja dengan baik sehingga mengurangi hukumannya. Bagaimana? Ya ini yang kemudian memang menjadi ramai. Kalau dia bekerja dengan baik, ngapain dia korupsi? Jelas korupsi kok terbukti. Korupsinya terbukti. Korupsinya terbukti. Tapi sebelum itu berarti dinilai bekerja dengan baik, Bang. Iya, kinerjanya diukur dengan cara apa? Gitu. Kinerjanya diukur dengan cara apa? Kita kadang-kadang apakah hakimnya punya laporan hasil kerjanya dan lain-lain? Kita tidak tahu. Tetapi memang hakim bebas mengambil keputusan. Dia kan independen. Tetapi layak juga untuk dipertanyakan. Yang menarik itu kan kenapa orang merasa aneh? Katanya dia punya kerja baik karena dia mencabut larangan ekspor benur. Tetapi justru persoalannya adalah malah di situ. Gitu. Malah di situ. Jadi ya ada LSM yang kemudian mempersoalkan. Saya kira bukan hanya LSM, tapi kita yang membaca juga berpikir, kok bisa begini gitu. Menurut saya layak ini keputusan kalau bisa sih dieksaminasi gitu, untuk bisa melihat apa benarnya, mana substansinya, atau ada prosedur, atau jangan-jangan ada apa-apa aja, kan boleh aja kan orang berprasangka kan. Tapi tidak bisa dicabut ya putusannya, Bang? Ya nggak bisa, hanya bisa diuji. Lalu diuji, lalu kemudian ini kan keputusan Mahkamah Agung. Tapi kan masih mungkin nggak untuk peninjauan kembali dan seterusnya kan masih ada. Untuk kasus-kasus berikut ya, supaya kemudian lebih cermat lagi kalau memang ada ketidakcermatan atau kekurang cermatan atau pura-pura kurang cermat. Saya tidak bilang begitu ya. Atau pura-pura kurang cermat. Saya tadi menduga bahwa Leo akan mengakhiri dengan pernyataan seperti itu. Kan namanya juga mengira ya, bisa kemungkinan besar saya salah, menduga, Bang. Kemungkinan besar saya salah. Baik, kita ke editorial. Editorial hari ini pemirsa diberi judul Profesionalisme Pemimpin IKN. Pemikiran beberapa orang begini, Bang. Dua-duanya profesional, tapi ini kan membangun sesuatu yang baru yang sebetulnya harus juga didukung kekuatan politik yang kuat. Nah ini bagaimana, Bang Don? Ya justru sinyal bukan orang politik itu menjadi sangat penting gitu. Jadi kita akhirnya tahu bahwa kegaduan-kegaduan apakah orang akan yang memimpin itu adalah orang politik atau orang-orang yang terafiliasi itu sudah selesai. Tentu Presiden mau mengatakan ini tidak ada kesan oligarkis. Karena begitu ada urusan politik dan bisnis, itu jadi soal besar. Yang kedua, tentu juga ingin dikatakan atau disampaikan bahwa ya pentingnya itu kerja. Kerja, dan kerja cepat. Ini kan tugas berat seperti yang dikatakan oleh headline. Kita kalau lihat seperti ini, ya pada akhirnya kedua orang ini dianggap sebagai kombinasi terbaik, kombinasi profesional seperti yang sudah kita katakan tadi. Ya adalah dua tokoh yang bisa menjawab tantangan dan bisa memulai pembangunan ibu kota yang mungkin wujudnya 15-20 tahun. Tetapi ada optimisme bahwa ini akan kerja benar. Yang ingin disampaikan oleh Presiden kelihatan seperti itu. Baik, kita akan diskusikan itu ya Bang Don, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 11 Maret 2022, Profesionalisme Pemimpin IKN. Profesionalisme Pemimpin IKN.
Episode baru pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah dimulai sejak kemarin. Pelantikan 2 orang profesional murni menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN menjadi awalan yang sangat bagus untuk membuat episode tersebut tak cuma enak ditonton dan diikuti, tapi juga layak didukung. Menjauhkan pemimpin IKN dari orang politik ialah janji Presiden Joko Widodo. Sejak jauh hari, Jokowi sudah menyebut bahwa yang bakal menjadi pemimpin IKN ialah bukan orang politik. Kini ia menepati janji itu dengan menunjuk Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN dan Doni Rahajo sebagai wakilnya. Poin tentang profesionalisme ini penting karena beberapa alasan. Pertama, pemilihan orang dari kalangan non-parpol setidaknya membuat pembangunan dan pengelolaan IKN akan berjarak dengan potensi atau kecenderungan korupsi politik. Dalam level yang lebih tinggi, ia sekaligus akan menepis isu betapa masifnya hegemoni oligarki politik di balik rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Kedua, alih-alih menimbulkan kegaduhan yang tak perlu, kapabilitas, profesionalitas, dan pengalaman mereka memang sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi konsep besar IKN menjadi sebuah kerja yang strategis, terukur, penuh inovasi, transparan, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Ingat pula, ada anggaran besar di situ, bahkan sangat besar. Menurut hitungan Bappenas, anggaran pembangunan IKN mencapai 466,9 triliun rupiah dengan 20% atau 90 triliun rupiah diantaranya berasal dari APBN. Sebanyak itu pula uang yang mesti dipertanggungjawabkan. Jelas, urusan proyek dengan melibatkan uang sedemikian besar tidak boleh diserahkan kepada orang yang tak punya kompetensi. Isu lain yang mesti segera difokuskan duet pemimpin IKN terpilih ialah tentang pelibatan atau partisipasi publik dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Lebih khusus lagi, pelibatan masyarakat lokal Kalimantan Timur agar pembangunan IKN tidak melupakan dan meminggirkan kearifan lokal. Akan sangat naif bila bangsa ini sudah bersepakat memindahkan dan membangun ibu kota negara di wilayah Kalimantan, tapi model pembangunan, kearifan budaya, hingga orang-orang yang dilibatkan justru bukan berasal dari wilayah setempat. Kita tahu, sebelum ini pun pemerintah dan DPR digempur kritik keras karena proses legislasi rancangan undang-undang IKN dianggap sangat minim partisipasi publik. Terlepas benar atau tidak anggapan itu, kini pemerintah mesti mau membuka telinga lebih lebar untuk mendengar suara rakyat, sekaligus memberikan ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik. Kini dengan fakta kalangan profesional yang dipercaya memimpin IKN, pemerintah setidaknya sedang memberikan garansi kepada publik bahwa proyek besar bernama IKN Nusantara itu bukan sekadar perencanaan kosong. Mereka ibarat jaminan bahwa pembangunan IKN bakal langsung tancap gas dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik karena pemimpinnya tak punya utang politik apapun. Hal terbaik saat ini ialah memberikan mereka kesempatan untuk bekerja. Beri waktu mereka untuk membuktikan kepercayaan pemerintah dan rakyat. Boleh tancap gas, tapi tak perlu tergesa. Pematangan perencanaan mesti segera dilakukan agar pembangunan IKN bisa tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran. Yang kemudian perlu dijaga dan perlu kawalan dari publik ialah soal independensi. Kini mereka memang independen dan profesional, tetapi godaan, tekanan, intervensi, baik dari sisi bisnis maupun politik bakal terus merecoki mereka. Jika pemerintah dan publik tidak tekun mengawal, jangan sampai profesionalitas mereka yang justru akan tergadai. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan IKN ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi Bang, kita mau bertanya dulu kepada pakar otonomi daerah. Kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat pagi. Pagi Mas Leo, Bang Don Bosco.
Pagi, Prof. Pagi, sehat-sehat ya. Prof Jo, kita kemarin melihat Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN sudah dilantik oleh Presiden. Tapi yang kita ingin tanyakan adalah apa prioritas yang harus dilakukan di, ya kalau kabinet kan biasanya ada 100 hari begitu. Kalau kurang lebih seperti itu, apa menurut Anda yang harus segera dibangun di IKN ini, Prof Jo? Ya, 100 harinya menurut saya yang pertama internal lembaga otorita itu ya, dari kantor di Jakarta dan di lokasi IKN dan di tempat lain bahkan juga mungkin. Yang kedua, susun organisasi otoritanya dan isi dengan SDM yang tepat dan kuat, orang-orang yang bisa berjibaku untuk membangun IKN itu. Lalu satu lagi yang tidak kalah pentingnya cari duit, Mas Leo. Duitnya untuk bukan hanya untuk bangun fisik, cari duit untuk operasional kantor otorita. Emang udah ada duit tuh kantor tuh. Dari mana duit mau jalan ke sana kemari kan? Dan yang duit untuk bangunnya dari APBN dan non APBN itu juga harus kerja keras mereka cari kemana-mana. Prof Jo, kalau dari sisi Prof Jo, kalau dari sisi hukum ketatanegaraan, ini kan otorita IKN akan menjadi provinsi baru atau tidak ya? Benar. Kalau posisi sekarang sih di undang-undangnya kan dia setingkat provinsi aja, Mas Leo. Setingkat jadi provinsi. Hanya setingkat provinsi dipimpin oleh seorang menteri dan kemudian yang menyelenggarakan pemerintahan itu adalah otorita. Dia berstatus Pemda khusus gitu. Nah ini juga ada kekurangannya nih, satu nih tantangannya nanti nih. Soalnya kan sekarang dua-duanya kan birokrat, satu birokrat teknokrat negara, Mas Bambang, lalu yang satu birokrat teknokrat korporasi Sinarmas itu, Mas Doni kan. Nah, jadi dia punya tugas tidak hanya pembangunan, pemindahan, tapi juga penyelenggaraan Pemda dan masyarakat. Siapa yang punya kompetensi? Di situ saya lihat tidak punya, dua-duanya nggak punya kapasitas. Nah, saya usul itu tambah satu lagi wakil kepala otorita yang ngurusin urusan penyelenggaraan Pemda dan masyarakat, dan itu harus dari sekarang supaya kearifan lokal yang disinggung-singgung tadi itu bisa diurus oleh orang yang punya kompetensi di situ, Bung Leo. Ya, Prof Jo, ini kan pembangunan IKN akan diperkirakan melewati masa periode Presiden Joko Widodo ya. Ada beberapa pemikiran bahwa apakah pembangunan ini akan terus berlanjut meskipun seorang Joko Widodo sudah tidak lagi jadi presiden? Bagaimana Prof Jo? Ya itu memang big question ya, tanda tanya besar. Yang pertama adalah karena undang-undang itu dan apalagi ada turunannya mengangkut kewenangan diatur dengan PP saja, bisa nanti presiden baru merubah undang-undang kan atau merubah PP-nya sehingga dengan demikian itu bisa berubah, bisa ada diskontinuitas ya. Nah, lalu kedua sekarang kan sedang ada judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya tidak salah ada beberapa. Nanti kalau dibatalkan secara formil dan material, itu juga bisa membuat terhentinya pembangunan IKN Nusantara itu. Baik, kita harapkan tentunya niat baik untuk membangun ibu kota yang lebih baik daripada yang ada sekarang ini bisa berjalan dengan baik meskipun mungkin melewati masa periode Presiden Joko Widodo ya. Kita ikuti sama-sama. Baik, dan terima jangan kasih. lupa kerjasama sama KPK, Don, Bung Leo. Kerjasama dengan sama KPK dari sekarang. Baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Jo Hermansyah Johan untuk pencerahan dari Anda pagi ini. Selamat pagi, Prof Jo. Nah, pertanyaannya itu tadi Bang Don, kalau soal wilayah ya, hukum wilayahnya. Kan setingkat provinsi, tapi dipimpin oleh kepala otorita yang setingkat menteri. Nah, hubungan dengan misalnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berketempatan itu seperti apa? Lalu tadi yang diusulkan oleh Prof Jo, diusulkan untuk ditambah lagi seorang wakil kepala otorita supaya ada yang mengatur pemerintahan. Karena dua-dua ini, Bambang Susantono dan Pak Doni ini, dua-duanya bukan orang yang berkecimpung di
birokrasi pemerintahan. Bagaimana Bang Don? Ya mestinya akan ada jawaban regulasi kan tentang itu. Ini pasti sebuah daerah baru. Ya. Ini bukan lagi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur kan. Bukan kan? Ini sudah jadi daerah baru. Dan itu pasti akan diatur sedemikian gitu. Ya. Yang jadi soal itu kan seperti tadi pertanyaan Leo yang terakhir soal sustainability pembangunannya. Iya. Saya kira bangsa ini juga harus belajar untuk melihat sebuah sebuah continuity dari sebuah proses pembangunan. Siapapun yang mengerjakan. Siapapun yang mengerjakannya kalau sudah disepakati ya nggak bisa dibongkar gitu. Kita ini sering mau memperlihatkan perbedaan sebuah rezim baru gitu atau sebuah pemerintahan daerah yang baru lalu kemudian mendelegitimate hal-hal yang sebelumnya dilakukan. Yang sebenarnya bagus untuk masyarakat. Saya rasa kita harus berpikir terbuka, punya hati jernih untuk melihat soal urgensi ibu kota baru yang sudah diperjuangkan atau sudah dipikirkan sejak tahun 50-an oleh Bung Karno. Lama sekali. Kalau lihat seperti itu, dan itu di beberapa negara juga kan memperlihatkan prosesnya lama. Betul. Kalau sudah begitu, ya mestinya sih konsisten kita. Nah, kalau tidak sekarang, lalu kapan lagi gitu? Dan uang sudah dikeluarkan, kepemimpinan sudah ditentukan, keputusan politik juga sudah dibuat, sekarang tinggal dijalankan. Dan saya kira mungkin juga Presiden cukup cerdik untuk memperlihatkan, daripada menjelaskan ibu kota baru itu seperti apa, diangkatlah orang Sinarmas, misalnya. Pak Doni ya? Ya, orang lalu Wakil. kemudian membawa, nanti seperti kira-kira BSD ya. Bayangannya seperti itu? Ada bayangan, bukan bayangan di atas film atau bayangan di atas slide. Karena sudah ada contoh? Sudah ada contoh untuk memperlihatkan, tapi karena ini ibu kota negara kan kita berpikir dan berharap, boleh kita berharap, 3-4 kali lebih baik dari itu. Imajinasi kita tentang ibu kota negara ini mungkin bisa dibandingkan dengan itu gitu. Tetapi juga bisa lebih baik harapannya. Mungkin kita yang sudah pernah ke tempat itu atau ke beberapa kota mandiri bisa punya gambaran. Tapi publik juga sudah bisa find out itu coba di googling gitu. Oh akan seperti ini daripada dijelaskan berkali-kali. Kira-kira lebih sesederhana itu. Artinya kalau BSD mungkin, masa ibu kota baru nggak mungkin? Kalau tadi yang disampaikan Prof. Joe Hermansyah itu Bang Don, bahwa perlu penambahan seorang wakil kepala yang memang khusus untuk mengurus pemerintahan daerahnya nanti. Karena ini kan tugasnya bukan hanya membangun ibu kota barunya, tapi bagaimana setelah itu pemerintahan administrasi ibu kota itu dilakukan. Bagaimana Bang? Saya kira itu usul yang baik dan saya kira perlu Presiden atau pemerintah mendengar. Karena urusannya ini kan bukan soal urusan teknokratis saja, tapi urusan birokrasi, urusan ini perlu pengalaman begitu. Pak Bambang punya pengalaman di pemerintahan. Apakah itu cukup atau tidak kan nanti juga kita akan lihat begitu. Tetapi kalau misalnya memang itu dianggap perlu, saya kira urgensinya itu akan dilihat dalam waktu ketika ini mulai jalan. Oh kita ternyata perlu ini, ternyata perlu ini, kan itu kan bukan suatu hal yang tertutup. Baik, tadi soal biaya Bang, itu yang menggelitik yang disampaikan Prof. Joe. Karena tadi kita lihat juga gambaran bahwa hanya sekitar 20% yang dari APBN. Dan ini juga dibicarakan banyak orang. Kenapa zaman ekonomi susah, malah menurut mereka menghabis-habiskan uang sampai hampir 500 triliun untuk ibu kota negara baru. Apa sih manfaatnya untuk kita? Kita bahas di bagian berikut. Bang Don dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya Bang kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Bagaimana Pak Edward, profesionalisme pemimpin IKN itu akan menjadi faktor yang bisa membuat IKN ini mewujud nyata atau bagaimana menurut Anda Pak? Silakan. Jadi yang pertama saya ingin apresiasi bahwa Jokowi sudah menepati janjinya bahwa dia tidak akan menunjuk orang politik sebagai pimpinan IKN. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pengalaman yang lalu, otorita Batam itu pemimpinnya juga bukan seorang ahli pemerintahan. Nyatanya bisa jalan kok. Jadi soal manajer, leader, itu tergantung orangnya. Kan bawahannya ada. Saya sependapat dengan Profesor Joharman Jasaan tadi. Kan ada kabak-kabak atau kepala bironya yang ngurusi pemerintahan.
Tetap nanti konsultasinya, manajerialnya tetap dengan pemimpin IKN. Nah, kita perlu orang profesional karena ini sedang pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu betul-betul perlu orang yang menguasai, ya, seperti gambar yang disampaikan oleh Jokowi, ahli arsitektur, ahli lingkungan, semuanya dia mengerti aspek-aspek yang kira-kira menyangkut kepentingan adat di sana, ke rakyat lingkungan masyarakat di sana. Itu yang penting dipelajari. Kalau soal pemerintahan, kan ini langsung di bawah staf ahli kepresidenan mereka ini kan, langsung di bawah staf ahli kepresiden, di sana ada pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang untuk memulai yang baru itu sulit kita menerima. Tapi saya ambil contoh pembangunan TMII dulu, itu diprotes habis-habisan. Tapi sekarang nyatanya jadi ikon Indonesia. Nah, kita berharap juga IKN ini, walaupun sekarang banyak protes-protes, mudah-mudahan nanti karena memang posisinya di tengah-tengah wilayah Indonesia yang sangat luas, kita berharap betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ini nantinya. Mudah-mudahan kita dukunglah program pemerintah. Saya yakin pemerintah punya niat yang baik dan tidak akan melupakan masyarakat lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Mehua di Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Don, Metro TV. Selamat pagi Ibu Ong. Bagaimana Bu? Ibu, pendapat Ibu melihat dua orang sosok pemimpin IKN, Ibu percaya tidak bahwa Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu ini akan bisa mewujudkan IKN dan itu bermanfaat untuk semua masyarakat Indonesia, Bu? Silakan Bu. Insya Allah bisa, karena beliau ini juga sudah berpengalaman di zamannya Pak SBY dan Pak Doni juga di bidang properti. Memang Bang, membangun suatu kota, suatu negara itu butuh waktu Bang. Nah, kalau kita tidak berani dari sekarang, kapan Bang Leo, Bang Don? Karena sudah sejak lama dari Presiden Soekarno, baru sekarang dengan keberanian Presiden Jokowi memindahkan ibu kota IKN ke Kalimantan Timur. Kita sambut Bang, dan semoga pembangunan di IKN berjalan lancar, dan kepada Pak Bambang Susanto dan Pak Doni, jangan deket-deket dengan koruptor-koruptor ini, supaya tidak supaya tidak terpengaruh. Jadi memang membutuhkan biaya yang besar Bang, karena semuanya mulai dari nol ya. Dari listrik, dari kantor, dari IKN juga gitu loh. Jadi memang mulai itu sulit Bang, dan kita lihat tanggal 17 besok Pak Jokowi akan berkemah di titik nol. Kita sambut, semoga beliau sehat-sehat dan sukses. Nanti 17 Agustus di 2024 akan upacara di sana. Kita sambut Bang. Semoga berjalan lancar, kita doakan. Terima kasih Metro. Terima kasih Ibu Ong Mehua di Jakarta. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Ong ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo dan Bang Dion. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, terima kasih Mas Leo, Bang Dion, Metro. Mindset berpikir kita ke depan adalah satu, kita akan coba terbebas dari belenggu yang namanya korupsi politik. Ada nuansa menarik. Ada sebuah, kalau dipimpin oleh kelompok-kelompok politik, akan mementingkan golongan, pribadi. Nah, tapi kalau kelompok independen yang memimpin IKN ini menarik. Kenapa? Di sini kita lihat pemerintahan ini akan bersih dari KKN, itu satu. Lalu yang kedua, ada diskusi menarik yang kita coba boomingkan Mas Leo, Bang Dion, bahwa saya dari awal ngomong di Metro ini, undang-undang IKN ini perlu dilakukan judicial review. Kenapa saya kata gitu? Karena saya melihat, mohon maaf ini ibu kota negara. Ibu kota negara ini apakah negara Indonesia sehingga menjadi sebuah produk
yang menjadi katakanlah produk sistematis parlemen sehingga Indonesia ini berpindah dari Jakarta ke Kalimantan atau memang ini otorita. Nah, undang-undang ini menjadi menarik untuk judicial review. Itu kedua. Lalu yang ketiga, begini Mas Leo, ini kita tetap dalam konteks bicara bangsa dan negara. Jadi kembali kita melihat bahwa dengan adanya IKN marilah kita berjiwa besar, baik itu dari kalangan rakyat secara utuh, bahwa Indonesia ini butuh memang ibu kota baru untuk memimpin republik ini. Kita sadar Jakarta ini sudah hiruk pikuk dengan. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Bion. Beragam pendapat dari pemirsa kita, Bang Don. Yang menarik tadi Pak Bion mengatakan beliau berpikir perlu judicial review, tapi menyetujui bahwa ibu kota ini dibutuhkan. Bu Ong dan tadi Pak Edward mengatakan ya ini satu harapan baru. Bagaimana Bang Don? Ini Leo, menurut saya ini soal keberanian kita sebagai bangsa cross the border. Jadi kalau sudah 50 tahun sudah jalan, tapi kita hanya ada di sini gitu, tidak berani menyeberang. Jalan di tempat. Ya kita tidak akan kemana-mana. Sekarang seorang presiden yang namanya Joko Widodo ingin mengajak bangsa ini tuh cross the border. Dari berpikir lama begini, udahlah kita seberang gitu. Lalu kemudian digunakanlah sejumlah alasan yang kalau kita dengar beberapa kali beliau mengatakan ini adalah proses transformasi ke paradigma baru tentang keindonesiaan. Indonesia itu bukan Jawa. Indonesia itu luar Jawa dan luas. Ibu kota itu sudah habis daya dukungnya. Kita begitu. Ini soal perubahan mindset tentang keindonesiaan. Jadi kalau lihat seperti itu soal keberanian kita untuk nyebrang. Dan ini kan ada kesempatan, tentu di tengah-tengah kesulitan. Kita semua tahu bahwa ini ada masa-masa sulit gitu. Ada COVID, ada soal keuangan dan seterusnya. Tetapi kan saya rasa ini kan bukan Jokowi sendiri yang berpikir. Banyak orang di sekitarnya yang mungkin sudah bertahun-tahun untuk melakukan kajian, lalu kemudian sampailah kita pada keputusan ini. Tentu seorang presiden mempengaruhi keputusan politik di DPR. Tetapi juga akan sangat jadi saya tidak tahu harus mengatakannya dengan apa. Kan keraguan semua orang adalah keraguan tentang sustainability-nya. Tapi saya pikir ini saatnya berpikir kembali sebagai sebuah bangsa untuk transformasi ke situasi yang baru. Setiap proyek baru, jangankan begitu, bangun tol saja orang ribut. Bangun taman mini saja orang ribut gitu. Tetapi kalau sudah ada keputusan, kan itu dianggap sebagai konsensus kebangsaan yang oke lah kita jalan gitu. Nah, kita berharap pemerintahan kali berikut pun akan tetap jalan dengan ini gitu. Melanjutkan pembangunan IKN ini. Dan kalau kita sama-sama menyeberangi jembatan itu, siapa tahu kita akan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik setelah itu kan, tentang kemajuan Kalimantan, tentang kemajuan Indonesia yang tidak Jawa sentris dan seterusnya. Kira-kira itulah yang membuat tentu ada juga keinginan pribadi seorang presiden untuk mengatakan ini loh ikon baru, tapi juga kan ini ikon bangsa yang mungkin tentu tidak semua orang merasa senang dengan itu, tapi mungkin juga akan membuat so proud to be Indonesian, bisa punya ibu kota baru, ibu kota yang lebih baik. Lalu kemudian soal pendanaan kan di mana-mana pun kan selalu ada pendanaan. Baru kita mengerti kenapa kemudian seorang Bambang Susantono yang ada di situ, kan dia punya lobby yang bagus untuk pendanaan. Kedua, kita juga paham sekarang kenapa Doni Rahayu di situ, dia punya track record untuk membangun. Sekali lagi, ini seperti memperlihatkan, ini loh kira-kira nanti jadinya ya. Jadi bukan sebuah bayang-bayang yang kosong gitu. Tentu memang tidak bisa membayangkan BSD, karena BSD dekat Jakarta kan. Di sana kan itu ada Kalimantan itu kan ada Pontianak, ada Samarinda dan ada Balikpapan. Gitu. Tetapi kira-kira segitiga itu juga akan sangat bagus. Gitu. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian kita bisa benar-benar melanjutkan pembangunan IKN ini, memulai pembangunannya ini? Karena tadi ada pertanyaan kalau kemudian misalnya undang-undangnya di judicial review Bang, lalu kemudian katakanlah dikatakan inkonstitusional atau yang lain seperti Undang-Undang Cipta Kerja Bang, itu kan menjadi masalah baru. Kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bambang Susantono dan Doni Rahayu menceritakan proses keduanya dihubungi untuk menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara. Bambang mengaku sudah dikontak sekitar 2 pekan lalu. Sementara Doni mengaku dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno sepekan setelah kunjungan Presiden ke BSD City akhir tahun lalu. Kami sendiri dikontak sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya. Kemudian juga baru kemarin sebetulnya kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami di Asian Development Bank. Kalau pengalaman saya agak berbeda. Saya dihubungi oleh Pak Pratikno seminggu setelah kunjungan Presiden ke tempat pengembangan pusat pertumbuhan baru di BSD. Setelah itu cukup panjang diskusi, bagaimana dimintai pendapat-pendapat. Dan baru kemarin hari Rabu itu ada perintah yang diminta saya untuk membantu mensukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya pribadi sejak dilantik ini sudah menyiapkan pengunduran diri dari Sinarmas Land, dan perusahaan-perusahaan yang terkait. Itu adalah pernyataan dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara. Bang Don, kembali ke pertanyaan yang tadi Bang sebelum jeda. Bagaimana kita bisa memastikan sebagai bangsa membangun satu proyek besar, Ibu Kota Negara yang baru, Ibu Kota Negara Nusantara, meskipun pejabat-pejabatnya, dalam hal ini Presiden, DPR, dan yang lain-lain itu pada tahun 2024 akan berganti karena pembangunan ini kan tidak mungkin selesai di tahun 2024. Bagaimana, Bang? Ya mungkin memang kita perlu mengappeal para politisi untuk menjadi negarawan. Jangan berpikir jangka pendek gitu. Yeah. Sekali lagi nilai pembangunan ibu kota baru ini dengan hati yang jernih, kemudian dengan pikiran terbuka. Yeah. Kan sudah selesai sebetulnya proses politiknya. Lalu kalau sudah selesai, kalau kemudian tiba-tiba di tengah dibatalkan, terus lalu bagaimana gitu? Kan itu pertanyaannya. Leo, saya juga tertarik kalau lihat 2 tokoh yang ditentukan di sini kan. Kalau lihat Presiden Jokowi tidak memilih orang yang ditunjuk oleh partai politik, kan kita bisa lihat bagaimana seriusnya untuk melakukan pekerjaan ini gitu. Kita tahu 2 tokoh ini tidak banyak dikenal sebetulnya. Ya, tapi saya kira juga tidak mungkin tiba-tiba Pak Bambang ditunjuk oleh 2 minggu lalu gitu. Saya rasa pasti 2 bulan lalu sudah dihubungi untuk kemudian bersiap-siap gitu. Beliau mau atau tidak, tapi saya kira ketika Presiden minta, ya harus jalan kan. Kalau lihat tokoh ini kan macam-macam orang ya. Ya ada tokoh yang mungkin kalau lihat pilihannya, ada orang yang dipilih. Ada pemimpin yang kerjanya banyak, ngomongnya juga banyak. Ada pemimpin yang ngomongnya banyak, kerjanya tidak jelas. Tapi kalau lihat keduanya ini, kita pikir itu pasangan yang cocok untuk mengatakan akan kerja dan bahkan kerja lebih cepat. Kalau lihat begini kan kita menaruh harapan. Dan saya yakin keduanya paling tidak dalam 2 tahun tersisa atau 2 tahun lebih tersisa pemerintahan Jokowi, itu sudah akan dapat bentuk fisik dari ibu kota baru yang relatif ya kalau sesuai dengan rencananya misal tahap pertama sekian persen dan seterusnya tahun 2023 sudah ada yang pindah ke sana, 2024 mulai dipakai. Ya kita yakin itu akan jalan gitu. Bang, yang saya khawatir jujur Bang, karena melihat ada presiden Undang-Undang Cipta Kerja yang walaupun bukan dikatakan inkonstitusional murni begitu ya oleh Mahkamah Konstitusi. Parsial ya. Ya itu. Tapi kan dalam 2 tahun itu jadi belum bisa dilaksanakan dengan sepenuh-penuhnya. Nah, kalau kemudian tadi pemirsa kita saja berpikir untuk ini bagus untuk di judicial review, diuji materi undang-undang IKN ini, kalau itu kemudian terjadi Bang, dan di tengah jalan itu misalnya diputuskan bahwa oh iya ini undang-undang memang inkonstitusional dan akhirnya harus dibuat undang-undang baru atau seperti apa, kan pembangunan ini jadi harus berhenti dulu. Bagaimana Bang? Ya mungkin saja begitu Leo. Kalau bisa berhenti lebih awal karena urusan itu kan sambil menunggu undang-undang baru bisa saja kejadian. Tetapi kan paling tidak mangkrak terlalu banyak. Seperti itu beberapa proyek yang lain yang sederhana kayak Hambalang gitu dan seterusnya. Tetapi kita yakin ya soal perubahan mindset itu penting. Kita tidak bisa dalam posisi seperti ini terus-menerus.
kita pernah duduk di sini dan bicara juga dengan Leo soal transformasi keindonesiaan itu. Ini bukan hanya Jawa. Kalimantan itu adalah masa depan. Sumatera itu adalah masa depan. Dan ini pilihan-pilihan yang bukan sekedar mungkin tidak berpikir bahwa oh karena Presiden Jokowi ingin punya ikon gitu. Sekali lagi keberanian untuk cross the border. Kalau tidak itu kayak kita hanya begini-begini terus tidak bisa melewati kali yang besar gitu. Itu kapan lalu? Itu kalau kita tidak berani cross the border itu juga kadang-kadang penakut atau pengecut gitu. Atau seperti kata seorang tokoh bangsa Bang, seperti menari poco-poco begitu. Iya, maju mundur. Dua langkah maju, dua langkah mundur lagi. Akhirnya di situ-situ saja ya. Tapi pertanyaan berikutnya begini Bang, ketika melihat dua orang pemimpin otorita IKN ini benar-benar bukan orang yang terafiliasi dengan partai politik, bukan politisi. Iya. Bagaimana mereka bisa memastikan pembangunan ini berjalan? Karena kan kita tahu Bang, negara kita ini banyak juga kepentingan politik yang tentunya sangat berminat dengan IKN ini Bang. Makanya ketika kita lihat mereka ini adalah profesional, kita sudah bisa datang dengan asumsi yang kuat bahwa ini tidak akan direcoki secara politis gitu. Soal kerja, kan itu kan tergantung ada uang, Leo. Kalau uangnya ada apa saja bisa gitu. Saya ingat ya, ada pemimpin kita yang jarang ngomong gitu. Tetapi tiba-tiba jalan tol kita begitu panjang. Infrastruktur kita bisa berjalan. Siapa itu? Itu Menteri PUPR kita itu. Saya rasa kalau ada uang, jangan-jangan semua tol itu bisa lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Nah, begitu juga dengan ibu kota baru. Saya rasa dengan perencanaan yang lebih baik, kemudian sumber dana yang lebih baik, lalu kemudian keterlibatan pengusaha real estate di situ, mungkin juga mau mengatakan, oke lah kalau pada suatu saat uangnya tidak ada, mungkin ada teman real estate yang juga bisa berbagi untuk mengatakan, kamu bangun bagian ini, bangun bagian ini. Negara mengutang, tapi juga tidak terlalu berat gitu misalnya. Ada konsesi di situ. Ada konsesi, dan itu kan mungkin ya, tapi ini kan berpikir, saya rasa terlalu mungkin terlalu menyederhanakan untuk hal yang berat. Membangun ibu kota baru itu pasti butuh dana gitu. Betul. Yang besar, tapi juga butuh keseriusan dan butuh orang yang tepat. Di tengah harapan yang sangat besar, di tengah juga masih ada yang meragukan, malah mungkin ada yang berpikir untuk menguji materi undang-undangnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh duet Bambang Susantono dan Doni Rahayu? Tentunya kita berharap tahapan-tahapannya dilakukan dengan transparan untuk mencegah ada korupsi di situ Bang. Tapi apakah kemudian mereka harus secara kontinu misalnya mengadakan konferensi pers, kami sudah melakukan ini, kami akan melakukan itu, atau ya sudah diam-diam saja, bekerja saja terus, berkala saja menyatakan progress reportnya supaya kemudian orang nanti yang meragukan, yang menyaksikan, yang tidak mau akhirnya melihat sendiri hasilnya dan akhirnya ya diam sendiri. Bagaimana? Ya, Leo, kan masih ada, ini kan tugas yang baru ya. Dan mereka ini memulai dari nol. Dan ada masih sejumlah peraturan yang harus dibuat untuk merealisasikan undang-undangnya. Jadi itu mulai dari yang baru. Tetapi kita yakin kalau mereka tanpa beban politik lalu bisa melakukan pekerjaan gitu. Saya sih menduga seeing is believing. Kalau misalnya mereka kerja dalam setahun ini ada nyatanya, ada wujudnya, ada wujudnya dan 1,5 tahun kemudian wujudnya lebih bagus, saya kira semua orang juga akan bilang, bener ya, kira-kira gitu. Jadi akhirnya yang protes, yang tidak setuju, ya terdiam juga. Siapa yang dulu protes Taman Mini, banyak aktivis, tapi kemudian keluarganya juga pelesir di sana. Gitu. Tapi maksud saya, memang kedua teman kita, kepala otorita ini dan wakilnya, diberilah kesempatan untuk bekerja, jangan direcoki, lalu kemudian kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka memperlihatkan kepada publik soal progresnya. Apakah mereka ngomong atau tidak ngomong, tapi perlihatkan saja gitu. Perlihatkan, oh ternyata begini, oh ternyata tidak seberat seperti yang kita pikir. Oh ternyata berat sekali, oh ternyata baru begini. Tapi 1,5 tahun itu waktu yang bagus untuk meyakinkan bangsa ini, oh we can gitu. Ternyata kita bisa gitu lah. Bang, sebetulnya kalau secara sederhana ini singkat saja Bang. Apa yang bisa disampaikan kepada terutama masyarakat yang memang tidak mengerti Bang? Kalau masyarakat yang pendidikannya tinggi, mengerti politik, mereka kan suka pura-pura tidak mengerti apa manfaat IKN ini untuk bangsa, untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk masyarakat yang memang di akar rumput, apa yang bisa disampaikan dengan sederhana, apa sih gunanya membangun ibu kota negara yang baru ini? Ya untuk rakyat sederhana kan kalau sesuatu yang baru itu bagus,
untuk negara ini. Oh, kita kan untuk kita yang orang-orang biasa kan numpang bangga sebetulnya, Leo. Numpang bangga, numpang rasa bahwa oh ternyata kita maju, oh ternyata kita punya, ternyata kita hebat. Dengan numpang begitu, kan itu soal rasa keindonesiaan yang kemudian kita merasa oh kita satu keluarga besar bangsa ini gitu. Jadi ya itu aja, sesederhana itu kita berpikirnya. Ya bahwa ada uang yang harus untuk membiayai, ada hal-hal yang harus sacrifice untuk itu. Ya, mungkin juga kita rakyat sadari. Tapi kalau lihat itu luar biasa. Dengar Pak Harto dulu kan ketika menerbangkan CN 235 kan. Semua orang merasa hebat sekali. Sayangnya proyek itu kan enggak. Iya. Baik, kita berarti tidak ada cara lain kecuali kita dukung, tapi dukung dengan tentunya diamati dengan seksama ya. Begitu ya Bang Don ya, untuk pembangunan ibu kota baru. Dan semoga kita kawal ibu kota negara ini bisa menjadi wujudnya, menjadi kenyataan. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih sudah hadir tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, dengan fakta kalangan profesional yang dipercaya untuk memimpin IKN, pemerintah setidaknya sedang memberikan garansi kepada publik bahwa proyek besar bernama IKN Nusantara itu bukan sekedar perencanaan kosong. Yang kemudian perlu dijaga dan harus dikawal dari publik adalah soal independensi. Ini mereka memang independen dan profesional, namun godaan, tekanan, intervensi, baik dari sisi bisnis maupun politik, bakal terus merecoki mereka. Mari kita kawal sama-sama pembangunan ibu kota negara ini. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Terus pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV